Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari kelas 10 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda daripada Nabi. Kabilahnya, Bani Umayyah adalah kabilah Quraisy yang sangat kaya raya. Kekayaannya itu dihasilkan dari usaha dagangnya. Keluarga Utsman juga merupakan keluarga yang sangat kaya raya. Sejak kecil atau sejak usia remaja, ia sudah mulai menjalankan usaha perdagangan di berbagai negara. Salah satu sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar, merupakan teman dagang beliau. Karena Abu Bakarlah Utsman masuk Islam. Utsman menerima tawaran Nabi untuk memeluk agama Islam, sehingga ia dinikahkan oleh Ruqayyah, putri Nabi Muhammad SAW. Karena keimanannya, ia tidak pernah goyah. Bahkan ia pernah dipaksa dan disiksa oleh pamannya dari Bani Umayyah untuk keluar dari agama Islam dan memeluk kembali ajaran nenek moyang mereka. Utsman terkenal karena tutur katanya yang halus dan lembut. Bahkan ia juga seorang yang sangat pemalu. Karena rasa malunya itu, ia disegani dan dihormati oleh orang banyak. Dari cerita di atas, Utsman terkenal dengan kedermawanannya. Dermawanan Utsman pernah menyumbangkan 300 ekor unta dan uang 1000 dinar kepada kaum muslimin untuk menyerang tentara Bizantium. Perannya dalam menegakkan agama Islam sangat penting. Ia selalu melindungi agama Islam dari pemberontak-pemberontak. Karena di hadapan Nabi Muhammad, Utsman seorang yang sangat mulia. Ia mengagumi ketampanan beliau, sehingga pada saat wafatnya Ruqayyah, ia menikahkannya dengan Ummu Kulsum, salah satu putri Nabi Muhammad. Tetapi pernikahan itu tidak berlangsung lama karena Ummu Kulsum meninggal terlebih dahulu. Nabi pernah berkata, "Seandainya aku masih mempunyai anak, aku akan menikahkannya denganmu," kata beliau. Karena kemuliaannya di sisi Nabi Muhammad yang membuatnya dihormati oleh kaum muslimin. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, pendapat Utsman selalu didengarkan dan diperhatikan. Maka tidaklah heran kalau Utsman dipilih sebagai anggota Dewan Syura. Melalui Dewan Syura ini, dia dipilih menjadi khalifah yang ketiga. Proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Utsman bin Affan. Pada hari Rabu waktu subuh 4 Zulhijjah 23 Hijriah, Khalifah Umar yang hendak mengimami sholat di masjid mengalami nasib naas. Dia ditikam oleh seorang budak dari Persia milik Mughirah bin Syu'bah yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Setelah penikaman Umar bin Khattab, Umar masih bertahan selama beberapa hari dalam keadaan sakit. Ia membentuk dewan yang beranggotakan 6 orang, yaitu antara lain Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abu Thalib, dan Utsman bin Affan. Dewan inilah yang dikenal dengan sebutan Dewan Syura. Sepeninggalan Umar bin Khattab, Dewan Syura mulai bersidang untuk menentukan pengganti Umar. Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai ketua sidang. Sidang berjalan alot, sehingga selama 3
hari lamanya, pada hari terakhir, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidullah mengundurkan diri dari pencalonan. Maka calon yang tersisa hanyalah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ketika dibayat, usia Utsman bin Affan hampir 70 tahun. Ia terpilih mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Setelah dibayat, Utsman berkhutbah di depan kaum muslim sebagai berikut. Sebelum menjadi khalifah, Utsman adalah seorang dermawan. Ketika menjadi khalifah, kedermawanan Utsman tidak terkurang. Ia juga seorang yang lemah lembut. Cuman, kelemahan Utsman adalah dia terlalu mengutamakan keluarganya dari Bani Umayyah. Misalnya, ia mengangkat beberapa orang dari Bani Umayyah menjadi gubernur di beberapa wilayah. Sifat yang lemah lembut dan dermawan sering dimanfaatkan oleh Bani Umayyah untuk mendapatkan keuntungan.